Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sukacita dan damai sejahtera Allah kiranya terus melimpah di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Allah. Kami mau duduk diam, kami mau diajar, kami mau Roh Kudus mengurapi setiap kami, dan biarlah kebenaran inilah yang mengubah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami untuk kebenaran firman Tuhan saat ini. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan, Mazmur 34 ayatnya yang kelima, firman Tuhan katakan, "Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selama ini kita sering mendengar kesaksian-kesaksian dari orang lain atau dari hamba-hamba Tuhan yang menyaksikan perjumpaan mereka secara pribadi dengan Tuhan. Saudara, terkadang dari kesaksian yang kita dengar tersebut kita akan berpikir bahwa itu sesuatu yang luar biasa atau hamba Tuhan tersebut luar biasa sehingga memiliki pengalaman perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Bahkan yang lebih ekstrim lagi, saudaraku, seringkali kita akhirnya memandang orang-orang seperti ini atau hamba Tuhan tersebut sebagai orang yang diurapi oleh Tuhan atau orang yang dipakai oleh Tuhan. Saudara, pertanyaannya, benarkah demikian? Seharusnya sebagai orang percaya kita menyadari bahwa Tuhan itu selalu ada buat semua orang yang mau datang dan senantiasa mau mencari Dia. Sekali lagi, Tuhan itu ada buat semua orang yang mau datang dan mau mencari Dia. Tuhan senantiasa mau berjumpa dengan orang-orang yang sungguh-sungguh haus akan Dia. Jadi secara pribadi kita juga bisa memiliki pengalaman perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Saudara, lalu kenapa orang lain bisa memiliki perjumpaan pribadi dengan Tuhan dan kita tidak? Jawabannya sederhana, karena kita tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan. Itu persoalannya. Kita tidak sungguh-sungguh menyediakan waktu untuk berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Nah, kalau kita datang kepada Tuhan, seringkali yang kita bawa hanyalah beban hidup kita, persoalan kita, masalah kita. Dan yang kita minta hanyalah apa yang menjadi kebutuhan kita supaya Tuhan mencukupi. Saudaraku, dengan sikap seperti ini menunjukkan bahwa sesungguhnya kita tidak memiliki rasa hormat yang pantas kepada Tuhan. Padahal sebagai orang percaya kita harus tunduk sepenuhnya dalam pengaturan Tuhan. Bukan sebaliknya, kitalah yang mengatur Tuhan sesuka hati kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya yang ingin memiliki perjumpaan pribadi dengan Tuhan, maka tidak ada cara lain selain kita harus memiliki rasa lapar dan haus akan kebenaran Tuhan. Dan itulah yang dikatakan di dalam Matius pasal yang kelima ayatnya yang ke-6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Saudaraku, jadi dalam hari-hari hidup yang kita jalani, seharusnya kerinduan kita akan perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan lebih dari apapun dan siapapun. Sekali lagi, kerinduan kita akan perjumpaan pribadi dengan Tuhan harus lebih dari apapun dan siapapun. Oleh sebab itu,
Setiap hari kita harus menyediakan waktu yang khusus untuk berjumpa dengan Tuhan. Kita harus membangun mezbah secara pribadi untuk membawa ucapan syukur kita kepada Tuhan di dalam pujian dan penyembahan kita secara pribadi. Sekali lagi, secara pribadi. Firman Tuhan katakan di dalam Ibrani 13 ayat 15, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Saudara, jadi di sini kita harus belajar untuk menghargai Tuhan secara benar, sebagai pribadi yang agung, sebagai pribadi yang mulia, sebagai pribadi yang maha kudus. Saat membangun mezbah pribadi dengan Tuhan, kita harus belajar untuk merendahkan diri sepenuhnya dalam hadirat Tuhan. Artinya kita tidak datang untuk membawa beban hidup kita, tetapi kita datang dengan membawa ucapan syukur kepada Allah. Sehingga di saat seperti itulah kita boleh merasakan kehadiran Tuhan. Kita boleh mengalami Tuhan saat kita diam dan merenung akan kebenaran-kebenaran firman-Nya. Saudara, memang ini tidak mudah, tetapi kalau kita berjuang, kita mau terus duduk diam di kaki Tuhan, percayalah, jika setiap hari kita memiliki rasa lapar dan haus akan Tuhan, kita rindu sungguh-sungguh untuk berjumpa dengan Tuhan, maka kita akan bisa merasakan kehadiran Tuhan di setiap keberadaan hidup kita. Sekalipun kehadiran Tuhan itu tidak secara real atau secara nyata, tetapi percayalah, Roh Kudus akan memberikan kita kepekaan untuk merasakan kehadirannya, sehingga dimanapun kita berada, kita tahu Tuhan ada senantiasa bersama-sama dengan kita, sebab Ia Allah yang maha hadir, saudaraku. Dan itulah yang membuat kita akan mengucap syukur di dalam segala keadaan, karena Tuhan senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Saudaraku, persekutuan dengan Tuhan seperti inilah yang dimaksudkan oleh firman Tuhan di dalam Yohanes 20 ayat 29. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Jadi pengalaman perjumpaan pribadi dengan Tuhan tidak harus karena kita bisa melihat kehadiran Tuhan dengan mata jasmani kita, tetapi dari dalam hati kita akan mampu melihat kehadiran Tuhan dengan mata batin kita. Dan inilah yang membuat kita bisa melihat Tuhan setiap hari. Persoalannya, adakah kita sungguh-sungguh mau mencari Dia dengan segenap hati kita? Belajarlah untuk mencari Tuhan bukan untuk membawa kepentingan diri kita, tetapi kita mau datang kepadanya karena kita rindu kepadanya, dan kita mau senantiasa membawa ucapan syukur dari hati kita yang paling dalam, yang memuliakan Dia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa, saudaraku. Kami sungguh bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang benar-benar mengajarkan kami, bahkan menyadarkan kami bahwa ketika kami sungguh-sungguh mencari Engkau, maka kami akan berjumpa dengan Engkau, ya Tuhan. Ketika kami sungguh-sungguh memiliki rasa lapar dan haus akan Engkau, maka kami akan berjumpa dengan Engkau. Sebab Engkau Allah yang maha hadir. Karena ketika kami memberikan waktu yang terbaik, duduk diam di kaki-Mu, ya Tuhan, tenggelam semakin dalam di dalam hadirat-Mu, kami percaya Bapa akan berkenan melawat kami. Bapa akan berkenan menjumpai kami dan terus mengajarkan kami apa yang seharusnya kami lakukan di dalam sepanjang hari-hari hidup kami, supaya semakin hari kehidupan kami semakin dibentuk menjadi pribadi seperti yang Bapa kehendaki. Bapa, di sepanjang hari-hari hidup kami mau belajar untuk merindukan Engkau lebih daripada apapun. Tidak ada sesuatu yang kami rindukan lebih daripada kerinduan kami akan Engkau, ya Tuhan. Dan kami percaya di hadirat-Mu Engkau akan memuaskan dahaga jiwa kami,
menjadi pribadi yang semakin hari semakin mengasihi Engkau dengan segenap hidup kami. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur karena firman-Mu sudah memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya.